Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal kimia SIMAK UI tahun 2019 untuk soal nomor 55. Suatu larutan penyangga, jadi sini ada larutan buffer, dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COH 0,01 molar. Oke, jadi pertama saya tulis ada larutan CH3COH 0,1 molar, volumenya 50 ml. Langsung saya cari saja molnya menggunakan rumus M dikali dengan V. M nya adalah 0,15 dikali dengan volumenya 50. 0,15 kali 50 itu 7,5. Satuannya milimol karena volumenya adalah mililiter. Terus yang kedua dicampur dengan CH3COONA dengan rumus M kali V. M nya adalah 0,3, volumenya juga 50. Hasilnya sama dengan 15, satuannya adalah milimol. Oke, jadi ini adalah penyangga campuran antara CH3COH dan CH3COONA. CH3COOH merupakan asam lemah, sementara CH3CONA ini merupakan basa konjugasi atau garam. Oke, jadi basa konjugasinya adalah CH3CO, sementara dengan Na dia akan menjadi garam. Pertanyaannya, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH 0,1 molar. Oke, jadi ini kan sudah jadi larutan penyangga. Terus dalam penyangga akan ditambahkan NaOH. NaOH merupakan larutan basa. Masih ingat kan pengertian dari penyangga? Penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Artinya meskipun kita tambahkan basa, pH-nya akan bertahan. Oke, kalau ditambahkan basa berarti ada zat yang menetralkan sifat dari basa tadi. Oke, jadi di sini kan campurannya antara asam lemah dengan basa konjugasi. Kalau misalnya ditambah basa, otomatis yang akan bereaksi adalah asam lemahnya. Ingat, kalau ditambah basa bereaksi asam lemahnya. Kalau nanti ditambah asam yang bereaksi adalah basa konjugasinya. Oke, karena yang bereaksi adalah CH3COH, saya akan buatkan reaksinya. CH3COOH ditambah dengan NaOH itu akan menghasilkan, oke, ini CH3COH merupakan asam, NaOH merupakan basa. Kalau asam ditambah basa hasilnya garam ditambah dengan air. Air rumusnya adalah H2O. H2O diperoleh gabungan antara H dari asam atau H plusnya dan OH dari basa. Ini menggabung membentuk H2O. Berarti yang belum saya garis adalah CH3COONA. Ini adalah garam atau basa konjugasi. Oke, pakai mula-mula terurai sama sisa. Mula-mula dari CH3COOH kita telah dapatkan tadi adalah 7,5 milimol. Jadi ada 7,5. NaOH 0,1 dengan 25. Jadi 25 dikali 0,1 itu sama dengan 2,5. Itu milik dari NaOH. Sementara CH3CONA di awal telah ada yaitu 15 milimol. Oke, kan di keadaan awal sudah terdapat CH3COH 7,5, CH3CONA 15 milimol. Jadi CH3CONA sudah terdapat yaitu 15 milimol. Sementara air belum ada. 7,5 dan 2,5 yang akan habis bereaksi adalah 2,5 yang lebih kecil. Jadi 2,5 terurai, berarti CH3COH juga 2,5, CH3CONA juga 2,5, H2O juga 2,5 karena perbandingannya 1:1 atau koefisiennya semuanya 1. Sisa dari CH3COH 7,5 dikurang dengan 2,5 itu hasilnya 5. NaOH akan habis bereaksi. Kalau CH3CONA kan tadi di awal sudah ada 15 ini campuran awalnya. Sementara setelah CH3COH dengan NaOH bereaksi, dia terbentuk kembali 2,5. Berarti dia akan bertambah menjadi 15 tambah 2,5 menjadi 17,5. Pertanyaan dalam soal, berapa konsentrasi ion CH3CO- setelah penambahan basa tadi? Berarti kita telah dapatkan CH3CO- dari CH3COONA. Karena CH3CONA itu kan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Kalau di sini 17,5 pasti CH3CO- juga 17,5 karena koefisiennya 1:1.
Sehingga kita akan dapatkan konsentrasi dari CH3COO- menggunakan rumus ini kan dapat mol. Supaya dapat konsentrasi berarti mol bagi dengan volume total. Kenapa volume total? Karena sudah dicampurkan ketiga larutan ini. Molnya adalah 17,5, volume totalnya 50, 50 dan 25. Berarti dijumlah menjadi 125. Jadi 17,5 per 125 itu hasilnya adalah 0,14 molar. Jawaban yang benar adalah C. Sekarang pembahasan soal nomor 56. Ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 molar ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika Ka dari asam benzoat sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5 dan diketahui ARK 39, O16 pH larutan setelah pencampuran adalah di sini saya ringkas soalnya menjadi ada 300 ml asam benzoat di 0,2 molar kan dicampur dengan KOH sebanyak 2,8 gram. Jadi ini soal campuran antara asam dan basa. Ingat jika soalnya campuran asam dan basa bisa jadi kemungkinannya dua. Yang pertama soal tentang penyangga, yang kedua soal tentang hidrolisis. Asam benzoat merupakan asam lemah. Jadi asam benzoat itu asam lemah karena di soal diketahui nilai Ka-nya yaitu 6 kali 10 pangkat minus 5. KOH merupakan basa kuat karena di dalam soal tidak diketahui nilai Kb. Jadi campuran antara asam lemah dengan basa kuat. Ingat asam dan basa bisa jadi penyangga dan hidrolisis. Sekarang kita cek apakah molnya sama atau beda. Jadi kalau penyangga itu mol asam lemah atau mol yang lemah harus lebih besar dari mol basa kuat. Sementara materinya akan hidrolisis jika mol yang lemah dalam hal ini asam lemah akan sama dengan mol basa kuat. Sekarang kita melakukan pengujian mol, apakah molnya sama atau berbeda. Kalau berbeda berarti kita akan pakai penyangga. Kalau sama berarti kita akan pakai hidrolisis. Untuk asam benzoat 300 ml 0,2 molar. Berarti mol dari asam benzoat kita bisa gunakan rumus molaritas dikali dengan volume. Molaritas dari asam benzoat itu adalah 0,2, volumenya 300 ml. 0,2 dikali 300 itu hasilnya adalah 60. Karena volume mililiter berarti satuan molnya adalah milimol. Jadi asam benzoat 60 milimol. Untuk KOH, mol dari KOH karena diketahui gram berarti kita gunakan massa dibagi dengan mR. Massa dari KOH adalah 2,8 ke 28 kali 10 pangkat min 1 per dengan mR dari KOH. K, O dan H. Jadi K itu 39, O itu 16. mR dari KOH sama dengan K nilainya 39 ditambah oksigen nilainya 16. Kalau hidrogen nilainya 1. Jadi 39 dengan 1 itu 40 tambah 16 itu 56. Berarti 28 kali 10 pangkat min 1 per 56. 28 per 56 itu 1/2 kali 10 pangkat min 1. 1/2 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,05. Ini satuannya mol. Jadi supaya ke milimol saya kali dengan 1000. 0,05 dikali 1000 itu sama halnya dengan 50 milimol. Jadi asam benzoat 60 milimol, KOH 50 milimol. Karena molnya berbeda, otomatis materi ini materi tentang penyangga. Penyangga berarti ada yang berlebih. Yang berlebih adalah asam benzoat. Karena yang berlebih asam benzoat, pH larutan ini akan bersifat asam. Konsentrasi dari asam benzoat kita akan reaksikan dengan
asam benzoat ditambah dengan KOH. Ya, jadi asam benzoat itu memiliki rumus C6H5COOH ditambah dengan KOH akan menghasilkan, ingat kalau asam ditambah dengan basa itu hasilnya garam ditambah dengan air. Air memiliki rumus H2O. H2O diperoleh dari H dari asam dan OH dari basa. Ini bergabung menjadi H2O. Berarti yang belum saya gabung adalah CH3COOK. Ini yang C6H5COOK. Jadi ini adalah garam. Kita pakai mula-mula terurai dan yang sisa. Mula-mula dari C6H5COOH tadi 60 mmol. Mula-mula dari KOH 50 mmol. Karena KOH lebih kecil, dia akan habis duluan bereaksi. Kalau di sini 50, di sini juga 50. Sini 50, sini juga 50 karena koefisiennya semua 1. 60 dikurang 50 jadi hasilnya 10. 50 dikurang 50 habis. Ini terbentuk 50 dan air juga 50. Oke, tadi campuran antara asam benzoat dan KOH. Yang berlebih adalah asam benzoat. Jadi larutannya akan bersifat asam. Kita akan mencari konsentrasi H+. Sama dengan Ka kali mol asam sisa dibagi dengan garam. Ka sama dengan, ada di soal, 6 kali 10 pangkat minus 5. Mol asamnya asam benzoat 10 dibagi dengan garamnya adalah 50, jadi 1/5. Atau 6 dikali 1 6 per 5 dikali 10 pangkat minus 5. Sehingga nilai pH nya sama dengan 10 pangkat minus 5 itu 5 kurang log 6/5. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Atau saya bisa berikan kalian trik cepatnya untuk menjawab soal penyangga. Jadi untuk kan tadi penyangga itu ada syaratnya. Syarat dari penyangga itu mol asam lemah harus lebih dari basa kuat. Intinya yang lemah itu molnya harus selalu lebih besar. Tadi larutannya bersifat asam, berarti yang dicari nanti konsentrasi H+. Kenapa H+? Karena kan asamnya 60, basanya 50. Asam dan basa akan saling menetralkan. Yang lebih banyak itu akan menang. Jadi larutannya nanti akan bersifat asam. Jadi yang cari konsentrasi H+. Sama dengan Ka kali mol besar kurang mol kecil dibagi mol kecil. 60 itu lebih besar, sementara 50 itu lebih kecil. Ka-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5. Yang besar itu 60 dikurang yang kecil itu 50 dibagi dengan yang kecil 50. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5 kali 60 kurang 50 itu 10/50. Nolnya habis. Di 6/5 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga pH nya sama dengan 5 dikurang log 6/5. Jadi sama jawabannya B. Sekarang kita akan membahas soal nomor 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 ini bersifat asam karena terdapat gugus COOH. Oke, nomor 1 saya akan gambar terulang strukturnya. CH2, jadi di C ini mengikat F, berikutnya CH2, berikutnya COOH. Oke, selanjutnya nomor 2, CH2 ikat Cl, CH2, COOH. Terus yang nomor 3, CH2 mengikat Br, CH2 dan COOH. Dan nomor 4 CH3, CH terus mengikat F dan COOH. Jadi kelihatan di sini ada perbedaan struktur di mana ada yang mengikat F, Cl, Br dan F di posisi yang dekat dengan COOH. Oke, jadi materi seperti ini kalian perlu ingat tentang konsep efek induksi. Jadi efek induksi itu disebabkan karena dari gugus asam terikat unsur lain yang lebih elektronegatif. Jadi unsur yang lebih elektronegatif, ingat unsur yang lebih elektronegatif itu akan meningkatkan sifat asam. Jadi jika yang terikat unsur elektronegatif dia akan meningkatkan sifat asam. Maksudnya apa?
Jika ada unsur elektronegatif yang terikat, sifat asamnya makin besar. Oke. Nah, jadi keelektronegatifan di sini ada F, Cl, Br dan F. Keelektronegatifan ini kan unsur-unsur golongan 7, yaitu F, Cl, Br dan I sama At. Nah, jadi keelektronegatifan itu semakin ke atas semakin besar. Berarti yang paling besar keelektronegatifannya adalah F, terus Cl, terus Br, terus I dan seterusnya. Berarti yang paling asam nanti yang terikat dengan F. Karena kenapa? Seperti saya tuliskan sebelumnya, kalau ada unsur elektronegatif yang terikat, asamnya akan meningkat akibat adanya efek induksi atau efek tarikan elektron. Sekarang kita cek di nomor 1, 2, 3, 4 mana yang mengikat unsur paling elektronegatif. Paling elektronegatif adalah F. Berarti pilihannya antara nomor 1 dan nomor 4. Yang lebih asam adalah yang nomor 4 karena F-nya lebih dekat dengan gugus asam karboksilatnya. Sehingga paling asam adalah 4. Selanjutnya untuk yang nomor 1, 2, dan 3 mengikat F, Cl, Br. Posisinya sama, berarti yang paling asam adalah yang paling elektronegatif yaitu F. Berarti selanjutnya nomor 1. Berikutnya yang lebih elektronegatif adalah Cl. Terlebih dahulu nomor 2 dan nomor 3. Jadi ini urutan asamnya. Sekarang kita akan menjawab pernyataan dari nomor 1 sampai 4. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Ini salah karena keasaman paling rendah adalah nomor 3. Oke, kalau 1 salah, nomor 3 juga pasti salah. Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Ini salah karena senyawa asam itu paling rendah keasamannya. Nomor 2, senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Nomor 2 lebih asam dari 3, benar. Selanjutnya nomor 4, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Jadi 4 paling tinggi asamnya, jadi 4 juga benar. Kalau nomor 2 dan 4 berarti jawaban yang tepat adalah C.